Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UIN, Ya, mau tanya jawab mengenai pekerjaan. Kalau ya, boleh, mengganggu nggak ya Pak? boleh, nggak apa-apa. Apa yang mau ditanyakan? Ini seputar pekerjaan ya Pak. Oh Saya ya, dari UIN, alhamdulillah dapat tugas dari dosen untuk tanya jawab kepada apa? Untuk wawancara pegawai. Saya ya, di sini mencoba memperkenalkan diri dulu. Nama Ya. saya Gali. oh ya, Dari UIN Ya. Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oh, Kalau ya. boleh tahu nama Bapak siapa? Apa Al-Fasun? Iya. Ya. Kalau boleh tahu Bapak bekerja di mana? Ya, saya bekerja di usaha dagang di kayu. Itu apa? Di setengah profil, ya apa? Di dalam interior profil, Mas Gali. Terus untuk pertanyaan yang kedua, sudah semenjak kapan Bapak itu bisa masuk ke pekerjaan itu? Oh, Sejak tahun iya, berapa? kira-kira saya masuk itu tahun 88, 1988. Ya, saya lulus dari SMA tahun 85, yaitu mau melanjutkan ke jenjang kuliah. Waktu itu saya tidak terima, kebetulan saya di Universitas Yogyakarta, IKIP, waktu itu nggak diterima. Nah, saya mencoba untuk bekerja di mana-mana dan kembali. Waktu itu saya juga pengalaman mau bekerja di Jakarta, ya, pada waktu tahun 1988. Nah, saya kembali ke Jogja dan alhamdulillah waktu itu ada teman mengajak saya, ini ada lowongan pekerjaan di kayu profil itu. Ya, waktu itu memang ya saya geluti dan saya juga merasa pas, cocok dengan pekerjaan itu Mas Kali waktu itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah setiap karyawan memiliki perjanjian tertulis di PT kayu tersebut? Ya, pada dasarnya sebenarnya ada perjanjian tertulis waktu itu. Ya, pertama itu perjanjian tertulis itu yang menyangkut ya waktu itu bukan pendidikan sebenarnya itu, karena itu butuh pekerjaan yang bersifat fisik. Ya, saya waktu itu memang ya tahun 88 itu ada pengalaman di jenjang pendidikan SMA. Ya, waktu itu saya melamar langsung diterima, dan waktu itu juga bos yang waktu itu ya terus langsung kami bisa bekerja di situ. Selanjutnya kami juga waktu itu tidak ada apa ya istilahnya tidak ada perjanjian kerja itu, tapi waktu itu ada ya perjanjian kerjanya itu. Ya, waktu itu mulai jam setengah 8 berangkat, ya, ini sudah masuk sebelum 10 menit jam setengah 8 sudah harus datang di tempat lokasi, dan jam 4 itu waktu itu sampai jam 4 pulang, setengah 1 itu istirahat gitu ya, jam 12 sampai jam 1 istirahat, dan itu terus langsung berjalan itu Mas Gary. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah penggajian ini diserahkan kepada petugas tertentu Pak? Ya, waktu itu ya ada manajemen dari perusahaan, ada personalianya dan ada bendaranya yang memang ditentukan dengan karir tertentu, keahliannya tertentu. Waktu itu waktu masuk pertama itu saya baru sebatas ya pembantu biasa, ya, belum tahu keahlian saya. Setelah 3 bulan 2 bulan ya tahu, ya, meskipun teman saya itu waktu itu ada 8, ya, dari orang 8 itu, karena saya juga lebih 3 bulan sudah menguasai di pekerjaan, bos juga tahu, dia memberikan istilahnya itu kualitas gaji, ya, gaji itu ya mungkin bisa lain dengan yang masuk dulu itu Mas Kali, ya gitu. Jadi waktu itu ya bos
saya itu ya memandang saya itu mempunyai keahlian, dan waktu itu ya agak agak apa istilahnya agak cepat menguasai pekerjaan itu gitu. Nah, itu. Terus apakah gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan yang berpendidikan itu berbeda dengan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda? Iya, otomatis. Nah, ya otomatis waktu masuk itu kan juga ditentukan. Si A ya misalnya si Supardi itu bagian di bidang pengambilan barang, dan yang si B itu bagian penerima tamu, dan waktu itu saya juga menguasai penerima tamu yang waktu itu meskipun itu di dalam perusahaan kecil ya, di sejenis suatu usaha dagang, tapi itu kebiasakan masing-masing orang itu untuk menguasai bidangnya masing-masing. Nah, misalnya saya waktu itu menguasai tamu untuk bisa menjelaskan kebutuhan tamu itu, untuk tahu tamu yang masuk itu akan membeli bahan saya profil itu apa. Nah, saya sendiri ini kan bisa menjelaskan mau dipakai untuk apa dan untuk apa. Nah, itu otomatis bidangnya masing-masing yang bisa menjelaskan itu, Mas Gali. Umpama ini mau dia membuat rumah, ini intinya dari profil ini yang dibuat itu untuk interior apa, atau mebel, atau interior tembok, atau interior dinding, itu kan ada masing-masing itu. Nah, ini saya waktu itu harus menguasai di bidangnya itu. Dan juga waktu itu saya kan juga sebagai sales itu masuk ke lapangan ya. Waktu itu di lapangan ya saya harus door to door masuk ke bangunan proyek-proyek itu untuk menawarkan bahan yang baru itu. Misalnya memang tahun 88 itu profil dari kayu itu belum begitu dikenal oleh masyarakat. Setelah tahu bahwa usaha yang dimiliki di usaha dagang saya itu memang benar-benar untuk interior dari bangunan itu, supaya kelihatannya bangunan itu agak mempunyai kualitas yang baik itu di dalam interior itu, Mas Ferry. Jadi intinya setiap pekerjaan yang rumit itu dibayar dengan gaji yang tinggi gitu ya? Ya otomatis karena apa? Karena bos sendiri juga tahu si A ya, si saya misalnya, saya itu tahu dia menguasai di manajemen pemasaran ya, sales ini, omset yang masuk otomatis ke perusahaan kan semakin besar, karena kami dan berteman waktu itu 2 orang ya, saya dengan Bapak Sutekno untuk waktu itu. Nah, ini bisa mencari di lapangan atau mencari di rumah-rumah di kampung-kampung yang mana punya proyek baru itu. Nah, ini kami datangi untuk saya jelaskan, ini Pak, apabila rumah ini diberi interior profil ini ya, kami kan juga punya sampel untuk bisa diberikan. Oh iya Pak, bagus ini ya, Bapak bisa datang ke Istana Profil Jalan Diponegoro. Ini nomor ini Pak, ini ya, ini saya sebagai penawaran. Dan otomatis ini membuat omset yang dulunya itu tidak besar masuk ke perusahaan. Setelah adanya pemasaran, setelah adanya itu kan otomatis bisa semakin semakin banyak omset yang masuk ke perusahaan. Nah, ini standar gaji otomatis kan, si A ini sebenarnya sebagai bonus istilahnya, bukan sebagai bonus untuk menambah supaya dari saya dan teman saya itu supaya giat lagi untuk berpromosi gitu, Mas Khalid gitu ya. Terus apakah di perusahaan Bapak itu ada absensi itu? Itu otomatis itu absensi. Absensi itu kalau di tempat saya itu hanya datang sudah ditentukan waktu itu sesuai dengan perjanjian pada saya masuk pertama itu jam 7 sebenarnya sudah berangkat dari rumah. Setengah 8 kurang 10 ini sudah masuk ke tempat, meskipun waktu itu perusahaan bukanya jam setengah 8 yaitu
Nah, ini jangan sampai nanti karyawan yang datangnya itu terlambat nanti mengganggu aktivitas perusahaan itu, karena bagaimanapun nanti juga akan mengganggu teman-teman yang lain. Karena apa, nanti harus mempersiapkan pekerjaan A, pekerjaan B ini dan mempersiapkan untuk kelangsungan bekerjanya dari rekan-rekan itu, gitu Mas Galih. Kalau kerja lembur sendiri di tempat apa ada? Ya sudah, ini ada ketentuan, sudah ada 2 lembur ya Mas Galih, ditentukan karena tadi waktu pertama masuk jam 4 kan. Nah, kalau kami kebetulan Jam berapa? Jam 4 Masnya? jam 4 sore Oh, itu jam harus 4. pulang kan ya. Ya. Nah, ini karena kami ini tidak produk sendiri, karena kami dari perusahaan ini kami bisa di stok dari Surabaya, dari Semarang dan dari Jakarta. Kalau paket profilnya itu datangnya itu nggak sesuai dengan jam 4 itu, berarti kami harus menunggu datangnya barang otomatis. Nah, datangnya barang itu kami menunggu disesuaikan perjanjian dari bos meminta untuk penambahan lembur jam kerja itu. Nah, waktu itu tahun 88 ya, kurang lebih tahun 90-an itu masih ongkos masih murah sekali tuh. Nah, lemburnya itu disesuaikan waktu itu per jamnya itu hanya 1.500 itu per jam, itu 1.500, tapi itu kan belum krisis itu ya. Nah, ini itu 1.500. Nah, ini sesuaikan dengan jamnya itu. Kalau kita 3 jam ya tambah 4.000. Waktu itu kalau dihitung itu gaji upah dari dari karyawan itu kalau dihitung per hari itu bisa dibagi itu hanya gajinya itu kurang lebih 3.000 Mas Galih. Ya, 3.000 waktu itu ya, 3.000 itu per hari gitu. Itu Mas Galih ya. Ada otomatis uang lembur itu ada itu dari perusahaan itu yang menentukan lembur. Dan lembur yang kedua itu karena waktu itu di usaha kami itu hari libur, hari merah, hari nasional itu sebenarnya itu juga libur, tapi karyawan diberi lembur apabila dia masuk. Nah, apabila dia masuk itu bisa diberi 2 kali gaji harian gitu. Nah, jadi itu termasuk lembur juga. Nah, akhirnya kami juga sepakat dengan teman-teman itu 8 orang, bagaimana kalau bos meminta hari libur masuk tapi dihitung lembur. Nah, waktu itu banyak yang setuju, akhirnya kami juga masuk itu. Nah, itu lembur sesuai dengan itu Mas Galih. Terus untuk tiap gaji sendiri apa waktu menggaji itu apakah perusahaan itu yang memperhitungkan bukan setiap karyawannya? Oh, kalau penggajian masalah utang piutang nih Mas Galih, ini sesuai dengan perjanjian. Ya otomatis utang piutang itu disesuaikan dengan gajian, tapi hanya pemotongan. Jadi misalnya waktu itu A pinjam perusahaan 1 juta ya, nah, 1 juta minta kepada bos rekomendasi, misalnya 1 bulan dipotong berapa, berapa angsuran gitu. Itu Mas Galih memang harus disesuaikan dengan pemotongan. Nah, misalnya satu bulan dipotong 100.000, nah itu jadi kita membalikan dapat 10 kali, tidak ada bunga untuk karyawan itu. Misalnya perusahaan kami meminjam 1 juta ya otomatis kembali 1 juta selama 10 bulan, dan 10 bulan gitu Mas Galih. Itu tetap ada aturan di dalam juga pemotongan pinjam meminjam perusahaan antara perusahaan dan karyawan gitu ya. Oh, Pak, selama bekerja itu pernah mengalami konflik dengan teman mungkin? Apakah pernah mengalami kecelakaan kerja mungkin? Ya namanya itu di bidang usaha, apalagi karyawan itu di tempat saya itu hanya 9 ya, 9 1 sopir itu rata-rata ya pernah mengalami konflik. Karena apa? Konflik pertama itu masalah pekerjaan. Karena pekerjaan di dalam si A misalnya dia mengurusi bahan-bahan yang harus disediakan, yang B mengurusi bahan
ya macam-macam di tempat saya itu, maksudnya profil kayu itu ya macam-macam bentuknya, itu harus yang satu itu menguasai bidang ini. Nah konflik yang ini, sedangkan si A ini datang dari pemasaran ini harus minta yang tipe ini ya, tapi tipe ini ternyata di dalam perusahaan kami memasarkan itu banyak yang membutuhkan. Ternyata di sini persiapannya belum ada. Nah ini kan saya sudah memasarkan kepada orang dan sini belum siap, kan berarti saya harus ya otomatis konflik, agak marah kan juga wajar itu ya, wajar itu ya. Ini pernah juga ya, itu kadang-kadang juga bisa diselesaikan dengan ini, karena bagaimanapun di lapangan dengan di perusahaan itu kadang-kadang ya berbeda pendapat, itu wajar ya Mas Garis itu. Dan yang menjadi istilahnya kecelakaan yang agak vital, karena di itu juga ada pembuatan profil ya, itu yang alatnya itu mesinnya memang besar-besar itu juga ada. Teman saya itu ada yang tangannya itu putus karena kena gaji potongnya itu juga ada ya. Kecelakaan yang besar juga ada, tapi ya itu ya namanya kecelakaan ya tertentu saja ya. Tapi kalau kami itu kecelakaannya kan di lalu lintas mungkin karena kami sebagai pemasaran dan juga itu bagian itu kecelakaan yang paling kami alami di dalam perusahaan. Kalau jaminan kerjanya sendiri, kalau setiap karyawan mengalami kecelakaan kerja, apa ada jaminan dari perusahaan mungkin? Ya sudah menjadi kesepakatan, misalnya dari waktu itu memang dimasukkan ke Astek ya, waktu tahun 92 itu ya, 92 itu ada teman yang itu memang ada jaminan dimasuk di Astek. Ini pemotongan waktu itu kalau nggak salah 8.000 per bulannya itu ya, itu dipotong itu ya, dapat jaminan dari Astek. Tapi ya juga pengurusannya juga agak lama tuh waktu itu, karena waktu itu Astek ya nggak asuransi tenaga kerja, istilahnya nggak langsung memberikan jaminan uang itu, enggak langsung, cuma hanya pengobatan saja waktu itu Mas, dan itu digratiskan itu. Tapi sampai sekarang masih? Ya sampai sekarang jaminan Asteknya itu masih. Tapi bukannya semuanya sudah dilebur ke BPJS ya Pak? Waktu itu, sekarang sudah dilebur itu, masuk itu enggak, sekarang masih tenaga kerjanya masih masuk ke Astek juga masih menggunakan Astek ya. Tapi setelah lama, setelah sekarang ini Asteknya kan sudah enggak lagi. Ini enggak kelihatannya sudah bubar kena kasus kemarin itu. Ini pengurusannya ya juga sulit ini. Kami juga belum tahu nanti bagaimana setelah kami pensiun akan mengurus jaminan tenaga kerja ini bagaimana, juga belum tahu Mas Kali. Kalau untuk waktu pensiun itu apakah ada jaminan dari perusahaan mungkin, atau insentif atau gimana? Ya waktu itu tidak ada tertulis untuk jaminan pensiun ya, hanya perusahaan mungkin hanya sebatas tali asih Mas Gali. Karena maksudnya tali asih itu gimana? Ya karena perusahaan waktu itu masuk tidak memberikan kamu, kalau sudah bekerja sekian lama kami nanti setelah selesai kami beri segini, kan itu enggak ada perjanjian tertulis. Jadi tali asihnya ya berupa ya sekemampunya perusahaan memberi pesangon kepada orang yang keluar, misalnya ini berapa tahun dia bekerja, itu ya cuma hanya tali asih aja. Bukan masuk ke ini, cuma nanti tinggal mengurus Asteknya saja itu. Kalau perusahaan hanya memberi pesangon saja, pesangon tidak ditentukan berapa, harus sebesar berapa, itu tidak ditentukan gitu. Kalau perusahaan saya begitu. Ya udah Pak, untuk pertemuan ini saya berterima kasih banyak sudah membantu tugas saya untuk menyelesaikan tugas kuliah. Oh iya.
Ini Ini karena sudah semester berapa Mas Galih? ya semester 5 Pak. Oh iya, ini Alhamdulillah, kalau semoga bisa lancar. oh iya, ya amin. Mudah-mudahan ini nanti bisa bisa dibuat laporan ya Mas Galih sebagai apa? Sebagai ya ini seperti apa? Untuk laporan Ya. dari Kampus. kampus itu ya. Oh iya, iya, makasih. Ya, makasih ya Pak. Ya, makasih.